welcome back to my channel. Hai teman-teman, akhirnya hari ini aku bikin video ini, video yang udah banyak teman-teman atau viewer aku minta dan komen di Instagram dan juga YouTube aku. Makasih banget sebelumnya kalian udah komen dan nonton video kita yang sebelumnya, video How I Met My Husband dan juga video pernikahan kita. Thank you banget. Ternyata aku nggak nyangka banyak yang nonton gitu kan, padahal cuma iseng-iseng aja. Oke, ini aku mau sharing berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Jadi dokumen apa aja yang kalian siapkan itu dan persyaratan-persyaratannya sebenarnya tergantung dari kalian menikahnya dengan warga negara apa, dan setiap kedutaan besar asing di Indonesia itu kan punya cara kerjanya sendiri dan punya persyaratannya tuh yang mungkin berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin dari aku ini generalnya aja, dan kalian harus cross check juga langsung ke kedutaan besar masing-masing. Ya, sebelum menikah dengan orang asing itu ada dokumen yang paling penting yang harus kalian siapkan sebelum memproses dokumen-dokumen pernikahan, yaitu dokumen prenup. Itu istilahnya ada kalau di Indonesia itu perjanjian pranikah. Jadi kalian harus membuat perjanjian pranikah di notaris dulu tentang pembagian harta suami dan istri kayak gitu. Cuma kan kebanyakan orang Indonesia mikirnya kok belum nikah udah pembagian harta gono gini ibaratnya gitu kan. Maksudnya kok belum nikah udah diminta kayak gitu, kayak akhirnya banyak orang yang mengabaikan dan merasa aduh nggak usah deh gitu. Padahal surat itu adalah penting banget dan menurut aku landasan dan foundation dari sebelum kalian melakukan memulai yang lain-lain gitu loh. Oke, kita skip aja yang itu, tapi menurut aku itu adalah yang paling penting sebelum memproses semua dokumen pernikahan. Nah, kita lanjut aja ke dokumen pernikahan itu sendiri ya. Jadi ini aku konteksnya mau sharing tentang persyaratan pernikahan WNI dan WNA yang akan dibawa ke KUA. Kita lanjut aja, dokumen apa aja yang kalian harus siapin pertama kali. Pertama kali adalah kalian harus pergi ke Pak RT kalian di daerah rumah kalian. Aku inget banget, jadi kalian pergi ke Pak RT untuk minta surat keterangan single, surat keterangan belum menikah, dan surat pengantar yang akan dibawa ke kelurahan. Nah, setelah itu nanti di kelurahan akan dikasih surat atau formulir N1, N2, dan N4. Nah, beberapa orang aku tahu itu mereka ada yang ngurus N1, N2, N3, N4, N5 kayak gitu ya. Cuma aku nggak tahu ya. Maksud itu case-nya aku cuma di N1, N2, dan N4. Aku ingatnya itu sih. Oke, aku rangkum aja ya. Jadi kalau untuk pihak WNI-nya, kalian bawa surat yang tadi dari Pak RT itu, surat keterangan belum menikah, formulir N1, N2, N4-nya dari kelurahan. Dokumen itu yang tadi kalian dapat dari Pak RT, kalian lengkapin dengan KTP, KK, akta lahir, terus KTP orang tua, dan juga kalau waktu itu sih aku diminta buku nikah orang tua karena aku anak pertama ya. Kalau nggak salah sih kayak gitu, tapi tolong dicek lagi nanti kayak gimana. Terus juga foto, jangan lupa fotonya 2x3 sama 4x6 kalau nggak salah. Kalian cek lagi juga di websitenya KUA, mereka juga ada persyaratan-persyaratannya gitu. Kalian tinggal cek dan cross check lagi. Terus ya itu tadi, kalau nggak salah bisa bawa juga prenupnya, tapi kalau belum ada kayak aku taunya telat ya, karena mungkin aku satu-satunya yang nikah sama WNA di daerah aku mungkin, jadi kayak mereka juga nggak ngerti mungkin ya, jadi nggak ada yang ngasih tahu yang kayak gitu loh. Dan aku taunya tuh yang berjalannya waktu aja setelah ketemu sama teman-teman gitu loh di sini yang sama-sama nikah dengan foreigner juga. Aku punyanya itu postnup bukan prenup, tapi it's okay. Nah guys, sebelum kalian ngurus tadi dan mempersiapkan dokumen yang di Indonesia, lebih baik menurut aku persiapkan dulu dokumen dari pihak WNA-nya, karena mungkin cukup memakan waktu gitu kan. Jadi kalau dari orang Irak sendiri disebutnya surat keterangan single, tapi kurang lebih sama kok. Beberapa teman-teman juga bilang kayak gitu. Ada yang nyebutnya juga CNI, jadi mereka ngurusnya itu, contoh misalnya warga negara Perancis, mereka tuh sebutnya CNI. Jadi
mereka prosesnya di kedutaan besar Perancis yang ada di Indonesia. Tapi kalau untuk orang Irak sendiri, surat keterangan single ini dikeluarkan dari sana, dari negaranya. Jadi kalian nggak bisa ngurus di Indonesia, kalian harus ngurus di ministry something, aku lupa, nanti aku taruh di sini, aku tanya Baba dulu. Jadi aku inget banget itu prosesnya 1,5 bulan, terus dikirim ke sini gitu kan, dikirim ke tempat kita tinggal waktu itu. Jadi karena harus bawa surat fisiknya kan gitu. Nah, kalau untuk orang Irak sendiri, jadi karena ngurusnya tuh di sana, di negaranya, jadi surat keterangan single itu cuma pengantar gitu loh, kayak bukti bahwa oh dia single dan bisa menikah gitu kan. Nah, selalu surat itu kita bawa ke kedutaan besar yang ada di Jakarta untuk mendapatkan surat rekomendasi boleh menikah dengan WNI. Kurang lebih isinya begitu aku baca. Jadi nanti kalian diminta KTP yang orang Indonesianya. Terus nanti akan ditulis gitu kan, maksudnya di dalam surat rekomendasi itu. Dan surat rekomendasi itulah yang akan kita bawa ke KUA. Jadi KUA itu setahu aku mintanya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau misalnya dokumen-dokumen kalian masih dalam bahasa asing, itu kalian harus terjemah. Tapi terjemahnya nggak bisa translate sendiri gitu aja guys. Kalian harus translate dengan penerjemah tersumpah. Nah tadi dokumen yang dari pihak WNI udah lengkap, terus ditambah dengan dokumen yang dari pihak WNA-nya udah lengkap, beserta dengan rekomendasi dari kedutaan, surat single, dan lain-lain udah ada, barulah kalian satukan dan dibawa ke KUA untuk daftar tanggal pernikahan gitu kan. Dan itu juga kalian harus cek dengan KUA-nya ya, apakah jadi nggak bisa kalian datang, oh minggu depan saya mau nikah pak, gitu juga nggak bisa guys, karena yang nikah bukan kalian aja gitu kan, dan KUA juga sibuk dan mereka udah ada schedule-nya gitu loh. Jadi kalian harus juga dari jauh-jauh hari, kalian harus memperhitungkan lah gitu kan maksudnya. Kalau ditanya kak, KUA-nya bayar atau enggak, seingat aku waktu itu aku kayaknya nggak bayar ya. Justru aku bayarnya, seingat aku waktu itu aku justru nggak bayar ya ke KUA-nya. Tapi ya kita gimana sih, orang Indonesia tahu sendiri kan. Maksudnya kalau nggak salah itu aku ada ngasih kayak ke penghulunya kayak gitu, dan lebih ke masjid sih. Karena waktu itu aku menikahnya di masjid kota yang cukup terkenal gitu loh, dan di masjid diminta biaya sedekah gitu loh, bukan sedekah, biaya sumbangan untuk masjid katanya gitu. Jadi dan pada saat itu cukup besar ya biayanya, dan aku juga agak shock gitu kan. Maksudnya aku tanya sama ustadznya, kalau menikah di masjid ini biayanya berapa gitu kan, maksudnya ada biayanya nggak kayak gitu, ada gimana-gimananya nggak gitu kan. Terus bapaknya bilang oh ada, orang-orang biasa ngasihnya sekian-sekian kayak gitu. Jadi aku cukup surprise karena yang minta justru masjidnya gitu kan. Jadi kalau dari KUA aku ingat banget kalau nggak salah cuma bayar apa ya, nggak banyak lah, maksudnya nggak sampai yang berjuta-juta gitu loh yang orang bilang. Aku justru cuma ngasih ke pak penghulunya doang, seingat aku gitu kan. Jadi kayak 500.000 gitu. Tapi setahu aku sebenarnya di KUA itu menikah gratis guys. Jadi please lah kalian cross check lagi, oke? Ya udah deh gitu aja guys. Semoga yang mau menikah tahun ini atau tahun depan dilancarkan. Pokoknya paling penting siapkan jauh-jauh gitu loh, karena kan menikah dengan orang asing ya, jadi banyak hal yang lebih harus kita pertimbangkan dan perhatikan gitu loh. Oke guys, thank you for watching. Bye bye.